Halo pejuang nilai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi-strategi dalam menjalankan bisnis retail. Bisnis retail sejatinya merupakan bisnis yang dilakukan dengan sistem penjualan secara langsung atau yang biasa disebut bisnis eceran. Pelaku bisnis eceran menjual produk ke konsumen akhir secara langsung. Orang melakukan bisnis ini lebih lazim disebut sebagai pengecer. Meskipun sering dipandang kecil, bisnis ini memiliki keuntungan yang cukup besar jika dijalankan, apalagi jika sudah memiliki konsumen tetap. Namun, bagi yang masih pemula dalam bisnis ini harus memiliki strategi untuk membangunnya dari awal, seperti strategi yang akan diulas berikut ini. Berikut adalah strategi bisnis retail yang telah kami rangkum. Yang pertama, membangun pandangan yang lebih besar. Strategi pertama yang dilakukan untuk membangun bisnis retail adalah membuat pandangan yang lebih besar kepada diri dan calon konsumen. Penting bagi seorang pengecer memberikan alasan-alasan yang membuka pandangan calon konsumen bahwa bisnis tersebut cocok untuk mereka. Tawarkan produk berkualitas atau hal-hal yang mendukung bisnis yang dijalankan untuk menarik pelanggan. Penting bagi seorang pengecer menjadwalkan hiburan atau apapun yang akan membuat diri menjadi lebih semangat dan optimis. Gunakan cara apapun untuk membuat bisnis tampil di berbagai media promosi agar bisnis menjadi dikenal. Lakukan promosi yang unik dan ciptakan kesan berbeda untuk membangun citra bisnis yang lebih baik. Yang kedua adalah aktif di media sosial. Menyediakan produk yang berkualitas saja tidak cukup dalam menjalankan bisnis eceran. Pengecer perlu mempromosikan bisnis di luar sana agar menarik pelanggan potensial dan membuka jalur komunikasi melalui media sosial. Hal tersebut adalah cara yang sangat sempurna untuk mempromosikan bisnis sekaligus berkomunikasi dengan calon pelanggan di media sosial. Salah satunya adalah Ibu Lili yang sukses menjual online lewat aplikasi Shopee. Ia merupakan pemilik akun Lili Shop Grosir Ecer di Shopee yang berjualan sepatu wanita. Selain sukses dalam pekerjaan, ia juga sudah mampu membiayai beberapa karyawan sekaligus membantu mereka para tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan untuk bergabung di bisnisnya. Untuk itu, pengecer harus aktif di situs-situs seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya untuk memastikan bisnis tersebut mudah diakses oleh publik promosi melalui media sosial, lebih baik dalam menarik pelanggan potensial dan biaya pemasaran juga gratis. Selalu perbaiki konten yang ada di media sosial Anda untuk update terbaru mengenai bisnis. Orang yang sukses dimulai dari orang yang mau bekerja keras. Memperkenalkan produk atau layanan baru. Untuk membuat bisnis makin disukai oleh pelanggan, maka buat update terbaru secara teratur di etalase atau web bisnis. Hal ini membuat pelanggan akan lebih bersemangat memeriksa apa yang ditawarkan. Produk dengan batas waktu membuat pelanggan lebih tertarik atau bisa memperkenalkan layanan terbaru seperti pengiriman yang lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sebuah kegiatan usaha, promosi adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha dalam memperkenalkan produk ke masyarakat luas dan calon pelanggan baru. Namun tidak sedikit pemula pengusaha yang masih belum mengetahui maupun menerapkan cara mempromosikan produk dengan baik. Dalam menjalankan bisnis dan usaha, kita dituntut untuk mampu memberikan servis dan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan dan konsumen. Berbagai bidang usaha maupun itu yang
pertokohan, dan perbekelan akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan agar mereka menjadi pelanggan yang tetap. Terhubung dengan pelanggan, mengetahui keinginan pelanggan akan membantu pedagang melayani mereka dengan lebih baik, karena orang suka diperlakukan spesial. Bagi para pedagang, luangkan waktu untuk membuat koneksi dengan pelanggan untuk memahami keinginan dan kebutuhan mereka. Berikan penawaran khusus atau layanan maksimal kepada pelanggan untuk membuktikan betapa berharganya para pelanggan. Cara memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan. Tawarkan pelanggan lebih dari sekedar produk yang hebat karena mereka cenderung mencari pengalaman berbelanja yang lengkap. Jadikan berbelanja di toko yang memiliki pembisnisan eceran adalah hal yang tak terlupakan yang ingin mereka ulangi dan ulangi lagi. Untuk itu, ciptakan toko yang mampu menarik atensi pelanggan saat berbelanja. Yang pertama, bersikap baik kepada pelanggan. Murah senyum, ramah terhadap pelanggan. Jangan menceritakan keburukan pelanggan lain di depan pelanggan Anda. Tetap sabar menghadapi pelanggan yang cerewet atau menyusahkan. Menilai dan menyesuaikan iklan promosi atau iklan menjadi hal yang penting dilakukan pada bisnis apapun. Jangan berpikir untuk memangkas biaya periklanan, justru biayanya harus ditingkatkan untuk membuat potensial mengingat bisnis tersebut. Biasanya, ada saat di mana periode penjualan melambat dan jumlah pelanggan menurun. Oleh karena itu, sesuaikan iklan di tempat dan media yang strategis. Dalam bisnis, promosi adalah strategi penting yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi target konsumen agar membeli produk yang dijual. Promosi adalah aktivitas penting yang perlu dilakukan agar calon konsumen mengetahui produk Anda, lalu tertarik untuk membelinya. Promosi sangat penting untuk bisnis, karena tanpa promosi, penjualan tidak akan maksimal. Kegiatan promosi harus direncanakan dengan baik, karena melakukan promosi juga pastinya akan memerlukan pembiayaan. Online terhadap konsumen. Jika produk akan ditawarkan secara online, pengecer perlu memberikan pelanggan pengalaman online yang aman. Untuk itu, pemilihan platform bisnis yang aman dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang terpercaya sangat penting untuk memberikan terhadap konsumen. Yakinkan pelanggan bahwa privasi mereka dilindungi di situs website bisnis yang bertujuan untuk pembelian secara retail online. Hal ini akan membuat mereka merasa percaya diri saat memesan produk. Memberikan keamanan kepada konsumen merupakan cara untuk menciptakan masa depan bisnis yang aman dan terpercaya. Hai, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik untuk menarik pandangan pelanggan. Sudah menjadi suatu hal yang diketahui bersama bahwa semua orang akan lebih mudah memberikan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih menarik. Namun ini juga yang harus diterapkan oleh seorang pengecer agar bisnis retail yang dijalankannya itu dilirik oleh pelanggan. Pilih apapun yang akan membuat orang mengunjungi toko, kantor, dan web bisnis. Nah, kali ini saya akan memberikan tips dan cara menarik pelanggan yang efektif. Tips yang pertama, aplikasikan program-program promosi yang Anda lakukan.
Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir karena mungkin saja Anda dapat inspirasi setelah menonton video ini sampai akhir. Bisnis atau wirausaha pemasaran adalah hal mutlak yang harus berjalan karena nyawa dari sebuah perusahaan adalah penjualan, dan penjualan bisa terjadi jika adanya strategi pemasaran yang baik. Lalu, bagaimana jika produk yang kita pasarkan adalah produk baru? Ini yang cukup menyulitkan karena jika kita membuat suatu produk baru dengan brand baru yang kita miliki, kita harus bekerja ekstra keras untuk memperkenalkannya kepada masyarakat dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk biaya marketing. Seperti contoh startup mataharimall.com yang baru saja di launching beberapa waktu yang lalu. Mereka memiliki strategi pemasaran yang luar biasa karena disokong oleh dana yang tidak sedikit, yaitu sekitar 5 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Lalu bagaimana jika modal kita masih sangat minim? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas cara atau strategi jitu untuk memasarkan produk baru. Yang pertama, riset pasar atau market research. Riset adalah hal mutlak yang harus dilakukan seorang wirausahawan sebelum melakoni bisnis. Riset pun ada banyak hal, misalkan riset produk, riset kompetitor, dan riset pasar. Semuanya sama-sama penting, karena jika tidak diriset dengan baik dari awal, maka sama saja kita bunuh diri dari awal. Pastikan sebelum Anda membuat sebuah produk, riset dahulu apakah ada pasar yang mau menggunakan produk Anda. Terkadang banyak kasus yang terjadi pada pengusaha pemula dan masih muda, yaitu lebih mengutamakan sikap idealisme yang tinggi, sehingga lebih mempertahankan egonya untuk mencapai sebuah kesempurnaan suatu produk, tetapi mereka lupa akan kebutuhan pasar. Terkadang pasar yang layak kita tuju sebenarnya tidak terlalu membutuhkan produk yang seperti kita bayangkan. Strategi yang kedua, jeli melihat kebutuhan konsumen. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kita harus jeli melihat kondisi pasar yang ada. Apakah grafik kebutuhan konsumen meningkat atau menurun? Kita harus peka terhadap reaksi pasar. Apakah produk kita layak dan dibutuhkan pasar atau tidak? Karena percuma jika produk yang kita buat sudah sangat bagus tetapi ternyata kurang dinikmati pasar. Lebih baik membuat produk yang sederhana tapi sangat dibutuhkan oleh pasar. Strategi yang ketiga, right product in the right place and at the right time. Tempatkan produk kita di waktu dan tempat yang tepat. Karena di setiap daerah ataupun di waktu tertentu kebutuhan pasarnya pasti berbeda. Misalnya, produk A sangatlah bagus bila dipasarkan di kota B, tetapi belum tentu produk A akan laku di kota A. Karena itulah, tentukan pasar Anda secara spesifik dan jangan biarkan momentum Anda hilang begitu saja. Strategi yang keempat, promosikan produk Anda. Promosi memang sangatlah penting untuk menunjang produktivitas Anda. Karena sebagus apapun produk, tetapi jika promosinya kurang, tentunya pasar tidak akan tahu. Karena itulah, cobalah untuk mempromosikan produk Anda dengan cara yang efektif. Misalkan, sekarang sedang zamannya marketing online atau digital marketing. Anda bisa meminimalisir budget dengan sangat efektif jika menggunakan cara seperti ini, misalnya lewat sosial media ataupun media online yang lainnya. Strategi yang kelima, berikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen adalah sebuah keharusan. Dan ingat, yang dibahas di poin ini adalah pelayanan, bukan produk. Sebagus apapun produk yang Anda buat, tetapi jika pelayanan yang Anda berikan kepada konsumen tidak baik, maka produk itu tidak akan laris manis di pasar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.